Halo teman-teman semua, dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah kebetulan di sini sih waktu menunjukkan pukul 2 ya, berarti masih siang gitu. Oke, hari ini kita ada di Tekpolitan dan kita akan ngebahas tentang eh, pendidikan kreatif berbasis digital untuk anak-anak. Hari ini saya ditemani oleh Bro Agung. What's up bro? WhatsApp. Iya, mantap, mantap, mantap. Nah, kita akan seru-seruan akan ngobrol tentang kenapa sih pendidikan kreatif berbasis pada digital ini penting untuk anak. Tapi sebelum itu, ada istilah begini bro, kalau nggak kenal maka nggak sayang nih. Yes, siap. Siap, siap, siap. Iya, iya, iya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menampilkan beberapa slide sedikit ya untuk Tekpolitan, memperkenalkan apa yang sekarang terjadi di Tekpolitan dengan bermitra juga dengan DigiKids. Oke, silakan teman-teman. Oh, sorry. Barusan kru gue bilang, barusan dikasih tahu bahwa kita di sini sangat-sangat menjaga protokol kesehatan. Yes. Di antaranya kemanapun kita pergi, kita menggunakan masker. Nah, untuk kali ini ruangan ini juga steril, ruangan ini juga terjaga dengan rapi, dengan bersih, dan jarak kita juga aman ya, bro. Untuk itu kita bisa buka dulu nih. Kita buka dulu ya. Oke, siap. Nah, ini baru top. Kelihatan kan gantengnya Mas Agung nih, luar biasa. Oke, kita kenalan dulu Tekpolitan ya, Mas Siap. Agung. Monggo, Oke, teman-teman silakan. Baik, dari slide pertama dulu. Oke, baik. Saat ini kita menyelenggarakan live streaming di Tekpolitan. Ya, kalau tagline kita adalah The Game Changer, karena kita percaya itu. Kita percaya bahwa kita sedang melakukan perubahan untuk edukasi dan produksi untuk bidang kreatif. Oke, nextnya. Nah, Tekpolitan ini sendiri berada di kru nextnya. Nextnya. Oke, kita sekarang berada di Digital Hub, yaitu ada di Sinarmas Land, di mana Tekpolitan ini ada di daerah yang menurut saya ini seperti Silicon Valley-nya Indonesia. So, anak-anak muda yang kreatif, yang tertarik dengan bidang digital industry, ini adalah tempat yang sangat baik sekali untuk kalian bisa belajar tentang banyak hal di sini, dan tempatnya cozy banget. Misalnya kalau kalian habis belajar di tempat kita, kalian mau hangout di sini, mau ngerjakan tugas di sini, menurut aku sangat recommended banget. Dan ini adalah tempat belajar yang memang benar-benar cocok untuk kalian. Oke, nextnya. Nah, ini why we do, ya kan? Karena kita believe, kita percaya dengan apa yang kita percaya saat ini. Kita percaya pada generasi muda, kita percaya pada perbaikan yang terjadi pada edukasi dan juga akan berpengaruh terhadap industrinya. Oke, next. Nah, yang kita lakukan di Tekpolitan saat ini, kita membangun 3 hal, yaitu edukasi, kita membangun juga teaching factory atau production, dan yang terakhir adalah kita build community. Coba next lagi. Ya, kira-kira ini konsep yang coba kita kembangkan, yang kita sebut sebagai creative ecosystem. Jadi ada production, ada education, dan community development. Nah, kebetulan saat ini kita lebih banyak berbicara tentang education, di mana education ini ternyata bagi saya sangat penting, karena bukan hanya berbicara di level perkuliahan, tapi nanti Mas Agung akan menjelaskan tentang pendidikan di usia dini itu sangat-sangat membantu kami di industri untuk bisa mengembangkan industrinya menjadi arah yang lebih baik. Karena kalau fundamentalnya kuat, saya percaya itu semacam pondasi dalam rumah. Pasti akan lebih baik lagi ke depan. Next. Oke, kita next aja yang ini. Nah, sedikit menjelaskan tentang program yang ada di Tekpolitan. Saat ini kita bekerja sama dengan beberapa university, diantaranya adalah Institut Seni Yogyakarta dengan jurusan Prodi Animasi. Yang kedua, kita kerjasama untuk program International Bachelor of Digital Creative Media dengan CCIT dan Asia University yang ada di Malaysia. Next. Nah, ini tempat yang ada di CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nextnya lagi. Nah, ini tahun keempat nih. Jadi kalau adik-adik semua belajar di sini, 3 tahun akan belajar di Indonesia dan 1 tahun akan diberangkatkan ke Malaysia untuk merasakan bagaimana sih kalau kuliah di luar negeri, bagaimana sih kalau kita magang di luar negeri, apalagi Malaysia kan juga kalau saya lihat di wilayah Asia Tenggara mereka sangat memiliki hubungan internasional yang sangat baik dengan beberapa negara yang ada di Eropa maupun Amerika. Oke, nextnya lagi. Ya, ini ada semacam pembuktian. Kita pernah MOU juga dengan AAU University dari Malaysia, representatifnya ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keseriusan kami dalam membangun
perubahan ya. Oleh karena itu tagline kami tadi adalah disebut sebagai game changer. Oke, nextnya. Ya, ini kampus Institut Seni Indonesia. Kita kerjasama dengan ISI Yogyakarta untuk khusus program studi animasi. Nah, ini yang nanti akan berkolaborasi banyak nih dengan rekan kita di sini, Bro Agung. Oke, next. Ya, ini ada beberapa dokumentasi juga. Kita melakukan MOU. Waktu itu yang hadir adalah rektornya langsung dari ISI Yogyakarta, dan saya juga ditemani oleh Dekan Fakultas Seni Media Rekam. Ini menunjukkan bahwa kami serius sekali untuk menjadi game changer nih untuk pendidikan kreatif di Indonesia. Nextnya. Ya, di Tekpolitan sendiri, seperti yang Anda lihat di slide ini, kami juga melakukan IT workshop, kemudian kami melakukan industrial education program, seperti yang saya jelaskan tadi, ada short course coding training, dan juga yang terakhir itu kami ada pendidikan yang berbasis pada kebutuhan dari industri. Jadi kayak customize, kalau industri membutuhkan apa, kita akan siapkan trainingnya. Oke, nextnya. Ini adalah klien-klien kami. Selama ini kita bekerja sama dengan Gramedia, terus OCBC, Walden Global Service, Nutrifood, dan lain sebagainya. Next. Nah, kalau ini berbicara product division, artinya Tekpolitan sebagai pendidikan, kita juga percaya bahwa harus ada industri di dalam pendidikan. Oleh karena itu, Tekpolitan saat ini menggandeng Walden Global Service dan juga Mythologic Studio. Oke, next. Nah, ini pusatnya ada di Bandung, ya. WGS sendiri adalah perusahaan IT programming terbesar di Indonesia, yaitu dengan nextnya lebih dari 300 lebih karyawan, 300 lebih project, dan juga 100 lebih klien. Nah, pendirinya sendiri nextnya adalah Bapak Ikin. Beliau ini pernah diundang juga di Kick Andy membicarakan tentang apa yang beliau bangun di Walden Global Service ini. Sangat visioner, dan beliau juga merupakan pendiri dari Tekpolitan sendiri. Oke, nextnya. Nah, ini klien kita ya. Kalau dilihat banyak banget klien yang kita handle saat ini, yang kita berharap ke depannya kita tetap bisa maintain ini dengan baik, karena klien-klien ini merupakan tempat untuk adik-adik kita yang kuliah di Tekpolitan ini untuk bisa berlatih ya bagaimana produksi dengan memiliki klien yang real gitu di lapangan. Oke, nextnya. Ya, ini tempat kita. Cozy banget. Kita akan melakukan pendidikan kreatif di sini, pendidikan untuk usia dininya juga, pendidikan untuk perkuliahannya juga. Nanti kalian semua bisa datang deh ke Tekpolitan dan lihat bagaimana fasilitas kita yang sangat cozy, sangat cocok banget dengan generasi digital sekarang. Oke, next. Ya, ini adalah suasana produksi yang sedang kita lakukan saat ini. Ada beberapa yang menjalankan perkuliahan, ada beberapa juga yang melakukan meeting, dan ada beberapa juga yang sedang melakukan produksi. Saya rasa cukup di situ untuk Tekpolitannya. Kita kembali lagi untuk acara hari ini, di mana hari ini kita udah datangkan jagoannya nih. Sorry loh bro, tadi gue kenalan dulu ya sama orang-orang. Siap, lanjut. Oke. Nah, di sini ada Bro Agung. Nah, dari awal gue ketemu sama Bro Agung ini dengan konsep DigiKids-nya, ada satu pertanyaan yang menurut gue cukup membuat gue ibaratnya sangat-sangat penasaran gitu bro. Penasaran ya? Iya, karena kalau berbicara tentang gue ngedidik mahasiswa, anak-anak mahasiswa itu kan rata-rata mereka sudah tahu apa yang mereka mau. Yes, rata-rata. Benar-benar. Nah, bro ini ada di posisi yang sangat-sangat esensial menurut gue, karena ini anak-anak kecil nih. Anak-anak kecil ini kalau nggak dididik dengan ibaratnya kertas, kalau nggak ditorehkan tinta dengan baik, maka nanti ke depannya akan sulit kita untuk memperbaiki gitu. Benar. Nah, pertanyaan gue bro, untuk sebelum dirimu akan menjelaskan apa ke depannya tentang DigiKids. Siap. Nah, kenapa dirimu dan tim melihat pendidikan kreatif yang berbasis digital itu penting untuk generasi muda yang levelnya kayak anak-anak ini? Siap. Nah, itu gimana bro? Oke. Halo, mungkin buat semuanya viewersnya Tekpolitan di rumah, saya sapa dulu. Yang lagi nonton live-nya kita hari ini. Yes. Baik, jadi ini pertanyaan yang sifatnya itu fundamental sekali ya, Mas Angga ya. Kalau saya lihat gitu kan. Jadi bicara soal kenapa sih kok pendidikan teknologi kreativitas ini penting banget buat anak-anak gitu kan. Jadi
mungkin saya cerita sedikit. This is based on my experience gitu ya. Nanti juga saya cerita ada experience dari foundernya DigiKids juga gitu kan, terkait dengan kenapa sih kok DigiKids ini bisa jadi ada gitu kan. Jadi kalau saya tanya sama saya punya anak saya tanya gitu kan, mereka kadang apa yang sudah mereka pelajari di sekolah gitu ya, itu kadang mereka lupa. Itu satu. Saya tanya sama anak saya, kebetulan masih kecil. Saya tanya sama yang sepupu saya yang punya anak. Usia berapa bro? Sorry. 6 tahun. Oh 6 tahun, wah kecil ya. Oke. Terus saya tanya sama sepupu saya yang sudah punya anaknya kebetulan lebih besar gitu kan. Ini udah SD, kelas 6 SD gitu kan. Oh udah kelas 6. Nah, ditanya juga, ternyata jawabannya juga sama. Sama dalam arti di sini saya coba lihat bahwa pendidikan itu kok sepertinya hanya sebatas mereka menulis, menghafal, kemudian ya sudah gitu. Setelah itu mereka akan lupa gitu kan. Jadi konsep pendidikan seperti itu yang di awal juga memang DigiKids itu menggelitik untuk DigiKids ini akhirnya jadi ada gitu kan sampai sekarang gitu ya. Terus juga mungkin cerita dari foundernya kita ya, Ibu Hani Agustin. Mungkin Bu Hani juga lagi nonton hari ini. Halo Bu Hani. Halo Bu Hani. Kita sapa dulu Bu Hani di rumah. Cerita Bu Hani ini selalu unik dan selalu seru untuk bisa diceritakan kembali ke banyak orang gitu ya. Jadi dulu Bu Hani ini kan punya putra dan putri gitu kan. Dulu waktu masih kecil, putra-putrinya kebetulan Bu Hani dipanggil nih sama sekolah gitu kan. Biasalah guru BP gitu ya, manggil orang tua murid gitu kan. Biasanya ada problem. Iya, pasti something happen gitu kan. Wah, ada sesuatu nih gitu kan. Nah, ketika Bu Hani dipanggil, kemudian bener aja gitu. Waktu itu ada soal ujian yang kemudian terus ditanya ini sama Bu Hani, gitu, soal ujian putranya gitu kan. Ditanya nih putranya, Bu Haninya gitu kan. Kenapa kok jawabannya seperti ini ya? Gitu kan putranya. Emang kenapa gitu kan, Bu Hani tanya gitu. Oh maksudnya ada jawaban yang salah pada saat ujian? Salah, jawabannya salah waktu itu gitu kan. Ditanya gitu kan, Bu Hani ditanya kenapa kok jawabannya seperti ini gitu, salah semua nih gitu jawabannya. Ditanya lah, emang seperti apa sih pertanyaannya gitu kan, Bu Hani penasaran kan gitu kan. Nah, disebutin lah waktu itu sama gurunya gitu kan, batu bata digunakan untuk titik-titik gitu. Batu bata digunakan untuk batu bata digunakan untuk titik-titik. Kira-kira kalau Mas Rangga jawabnya apa? Untuk ini bahan bangunan. Bahan bangunan ya, untuk ngebangunnya kan, ngebangun rumah gitu kan ya, buat ngebangun rumah gitu kan. Ternyata jawaban putranya Bu Hani bukan itu. Batu bata digunakan untuk mengganjal pintu. Nah, nggak salah juga gitu kan. Batu bata dipakai buat ganjal pintu juga nggak salah gitu. Kenapa? Karena mungkin apa yang dilihat oleh putranya Bu Hani waktu itu, di mana memang mbaknya mungkin di rumah pakai batu bata itu untuk ganjal pintu, ya itu yang dia tulis terus kan untuk bisa menjawab soal ujiannya gitu kan. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan lain gitu. Ini juga ada nih Bu Hani selalu cerita begitu sama kita nih. Kita belajar supaya titik-titik gitu. Nah, anaknya Bu Hani jawabnya supaya menjadi profesor. Dan ternyata salah gitu. Dan sebenarnya itu nggak salah. Iya, jawaban yang benernya tuh nggak apa? Jawabannya supaya menjadi pintar. Nah, pertanyaannya kan apa profesor itu nggak pintar gitu kan? Nah, iya benar. Nah, logikanya gitu ya. Logikanya gitu kan. Berarti kalau disalahin berarti profesor nggak pintar nih gitu kan? Nah, jadi dari siapa sih kepala sekolahnya Mas? Kita perlu cari nih kepala sekolahnya. Jadi dari cerita-cerita itu tadi, ini yang men-trigger kenapa DigiKids itu sampai sekarang berdiri. DigiKids ini kan ada sejak 2001. Ya kan, sejauh sebelum Android muncul, sebelum Google juga ada gitu kan. Jadi karena kita melihat bahwa pendidikan anak-anak itu nggak cuma bisa sebatas membaca, menulis, menghafal, menulis. Kadang gurunya nulis di papan tulis, anaknya nulis di buku gitu kan. Pendidikan itu tidak hanya sebatas itu, tapi pendidikan itu ya memang harus diimplementasikan, perlu creativity. Dan sekarang kita melihat teknologi ini perlu dibawa dalam sistem pendidikan itu. Gitu. Karena kemajuan zaman juga ya. Betul. Seperti itu. Gitu. Nah, cuman
waktu dulu DigiKids berdiri tahun 2001, ketika kita mau rubah sistem dan kurikulum pendidikan nasional itu kan nggak mungkin ya, siapa kita gitu kan. Kadang-kadang bro, gitu. Berganti menteri, berganti kebijakan. Nah, pusing sendiri kitanya. Jadi yang kita lihat adalah sepertinya kita perlu mendirikan satu lembaga pendidikan yang memang mungkin kami kan bergerak di lembaga pendidikan non formal gitu kan, yang memang bisa memberikan media buat anak-anak untuk mereka bisa mengekspresikan kreativitas mereka, mengekspresikan skill teknologi mereka dalam bentuk ya DigiKids ini gitu. Sehingga kelasnya itu bisa fun, bisa seru, bisa menarik gitu, karena memang itu yang diperlukan sama anak-anak. Kelas yang tidak terlalu strict, kelas yang tidak terlalu menakutkan gitu kan. Iya. Pendidikan untuk anak-anak kecil itu, anak-anak usia dini itu ya seperti itu. Iya. Jadi awalnya dari situ sebetulnya, dan itu juga yang menjadi dasar fundamental kenapa DigiKids ada sampai sekarang. Gitu. Dan itu bagus banget bro. Dan menurut gue gini, kalau gue lihat sendiri apa yang disebutkan oleh Bro Agung tadi, sebenarnya kreativitas itu yang dari zaman aku itu mungkin kreativitas yang akhirnya jadi terkotak-kotakan gitu loh, bahwa kita terkotakan dalam kotak yang kecil lagi. Ibaratnya ini yang kita khawatirkan gitu loh. Jangan kan begitu, ada juga kegiatan belajar yang terkesan membuang-buang waktu dengan cara misalnya sudah dituliskan atau sudah ada bacaannya tapi disuruh mengulang bacaannya kembali, kayak mengeja kembali, itu kayak kurang pas ya bagi gue sih sebenarnya. Cerita lain gitu ya. Saya punya anak juga kan, anak-anak usia anak saya ini kan paling suka gambar ya. Paling suka gambar gitu kan. Terus kira-kira kalau saya tanya dirimu nih, bro, kalau anak-anak dikasih kertas terus disuruh gambarnya apa? Rata-rata ya. Apa nih? Rata-rata. Gue bisa tebak sih. Oh gitu ya. Apa coba? Gue orang desain nih, soalnya jangan-jangan beda nih. Biasanya rata-rata digambar pemandangan. Dua gunung. Satu matahari. Nah, ada jalan. Ada sawah. Paling keren pakai burung ya. Iya. Gitu kan? Kita kayak gitu juga dari dulu. Itu loh ya kan. Dan anak saya sekarang juga belajarnya kayak gitu. Loh, sama tak? Iya. Saya kalau ditanya gambar apa yang itu yang ada di kepala saya gitu kan. Lah anak saya juga sekarang sama itu. Artinya kita melihat bahwa kreativitas. Ini bicara soal kreativitas gitu kan. Ini bicara soal kreativitas, bahwa kreativitas anak-anak ini sepertinya ada yang perlu kita coba ubah. Gitu. Ada yang perlu kita coba ubah sehingga ketika mereka belajar, ketika mereka mendapatkan ilmu, kreativitas mereka itu bisa lebih out of the box gitu ya, bisa keluar gitu loh. Bener. Nah makanya kita hadir dengan DigiKids itu tadi. Gitu. Oke, mantep banget. Ini yang sebenarnya menurut aku sesuatu yang memang harus kita dengar nih. Kenapa DigiKids itu harus ada? Karena dengan fundamental yang kuat seperti ini, aku percaya para ayah bunda yang ada di luar sana jadi paham bahwa inilah yang menggerakkan teman-teman yang ada di DigiKids untuk bisa eksis atau awalnya bisa terbentuk, bisa eksis dan terus berkembang sampai sekarang. Ya. Oke. Nah, berbicara tentang DigiKids, tadi kan kita udah tahu esensialnya seperti itu. Nah, sekarang kalau gue nih sebagai orang tua misalnya, gue pengen tahu DigiKids dong sekarang nih akhirnya. Level ini yang pengen gue pengen tahu gitu. Apa sih bro yang ada di DigiKids itu, program-programnya apa aja dan bagaimana? Silakan. Oke. Ada slide sih, mungkin saya coba sharing sedikit juga kali ya sama parent semua nih yang lagi lihat streamingnya kita juga gitu kan. Iya, para ayah bunda. Iya. Jadi kalau next in the future gitu. Yes. Kebetulan kan title kita juga kita ngomongin tentang our children future di 2030 gitu kan. Ini seperti apa sih gitu kan. Nah, mungkin aku punya slide juga, nanti coba bisa teman-teman bantu kali untuk bisa munculin slide-nya. Oke, kru tolong slide-nya. Ya. Ya, silakan. Oke, sambil tunggu disiapkan, kenapa 2030 yang menjadi acuannya, bro? Oke, kenapa 2030 gitu? Kalau bicara 2030, kita sekarang kan 2021 ya. 2030, let's say ya, biar lurus lah 10 tahun lagi ke depan gitu kan. 9 tahun lagi kan ya. 9 tahun lagi ke depan. 9 tahun lagi ke depan itu artinya
anak-anak yang sekarang usianya 10 tahun, nanti mereka akan ada di usia 19. Oke. Anak-anak yang sekarang mungkin masuk fase SMP mau ke SMA gitu kan, mungkin usianya sekitar 14 tahun gitu ya. 9 tahun ke depan dia usianya 23. Which is ini sudah masuk usia-usia kerja kan? Gitu kan? Atau mungkin anak-anak yang sekarang masih usianya 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun ke depan mereka udah mulai masuk masa SMA. Kan? Betul. Ya kan? Jadi saya mau coba ajak sebetulnya di sini bahwa ke depan next akan seperti ini loh, gitu. Dan skill apa yang diperlukan oleh anak-anak kita nih untuk bisa menghadapi tahun 2030 nanti. Ya, ukurannya berarti 10 tahun ke depan ya. 10 tahun ke depan. Dan pastinya kita percayalah bahwa 10 tahun ke depan pasti sesuatu akan terjadi lebih besar lagi dari sisi teknologi ya. Wah, kalau teknologi pasti banget gitu kan. Oke, kru gimana? Udah siap? Oke, kita langsung masuk aja ke ya sip. Boleh next-nya. Oke, jadi kalau kita bicara saat ini, Yes. which is ini satu hal yang mungkin dari tahun lalu atau 2 tahun sebelumnya juga sudah sering kita dengar gitu kan, bicara soal revolusi industri 4.0 gitu kan, sekarang udah mau masuk 5.0 gitu kan. Yes. Which is ini merupakan sesuatu hal yang membawa perubahan secara signifikan buat kita. Gitu kan? Bener banget kan ya? Benar. Paling simpel aja. Sekarang kalau saya nih di rumah gitu kan, saya kayaknya sekarang udah jarang nonton stasiun TV lokal. Iya, betul. Bener gak sih? Iya kan? Iya bener. Saya di rumah udah sekarang nontonnya ya YouTube. Iya. Anak saya juga sama. Oke. Mungkin kemarin anak saya yang pertama dia masih kenal kali ya, kayak Disney Junior, kayak gitu-gitu ya. TV itu masih tahu gitu. Tapi adiknya sekarang dengan adanya Internet of Things ini gitu kan, which is itu part of revolusi industri 4.0 gitu kan. Mereka udah nggak tahu gitu loh. Yes. Jadi itu salah satunya gitu kan. Berikutnya dulu saya kalau mau jalan gitu ya, naik dari rumah ke sini gitu, ke Tehpolitan gitu kan. Biasanya kan pakai taksi gitu kan kalau malas bawa mobil gitu kan. Iya. Perlu taksi ya, kalau nggak nelpon terus kita jalan keluar sedikit cegat taksi gitu kan. Iya, betul. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, tinggal depan sini, kitanya masih bisa mandi dulu gitu kan. Tapi itu udah datang gitu ke rumah. Itu salah satu bagian dari bagaimana teknologi ini kemudian merubah gitu kan. Kalau saya bilang ini merubah tatanan hidup manusia gitu ya. Setuju. Benar gak sih? Benar. Ya kan, benar gak sih? Itu merubah tatanan hidup manusia, dan bisa kita bayangkan kalau nanti 2030 mau seperti apa coba? Iya. Ya kan, gitu. Sekarang kondisinya sudah seperti ini, tapi 2030 nanti mau seperti apa gitu. Nah, ini kita lihat nih, bicara soal sekolah gitu ya. Sekolah di boleh next slide. Nah, jadi kalau bicara soal sekolah nanti, ini prediksi gitu kan, dengan beberapa kebijakan juga yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dengan kondisi saat ini gitu kan. Kita bisa bayangkan kalau nanti sepertinya kemampuan akademis itu akan digantikan oleh personal skill. Gitu. Jadi ya ini mungkin udah happen sekarang kalau saya lihat. Iya, benar. Ya kan? Setuju banget. Dengan adanya industri kreatif, yes. Saya lihat sekarang bukan lagi matematika, bukan lagi fisika gitu kan, tapi orang yang jago desain. Betul ya? Betul. Orang yang punya ide luar biasa gitu kan. Dia nggak harus pintar matematika, dia nggak harus pintar fisika gitu kan, tetapi dengan kreativitasnya dia bisa menciptakan sesuatu. Contohnya aja misalkan paling gampang kayak Gojek gitu kan. Dia bisa bikin gimana caranya nih tukang ojek ini terus bisa dipromokan dengan aplikasinya dia, sehingga ini memudahkan tukang ojek untuk dapatkan uang gitu kan. Ini bagian dari creativity gitu kan, which is part of ini bagian dari personal skill gitu. Kemudian juga ya kalau bicara internet sama papan tulis, kayaknya sekarang udah mulai ya dengan adanya sekolah online. Sekarang kan guru-guru juga nulisnya udah di komputer ya. Iya, ngejelasin semuanya udah di komputer gitu kan. Nah, digital whiteboard. Benar gitu kan. Belum lagi kurikulum sekolah mungkin next ini akan dirancang dengan
experience dari si anak itu sendiri. Iya. Nah, ini sekarang dengan adanya Merdeka Belajar, mungkin Iya. kalau di kampus, Iya, ya kan? betul. Di kampus Merdeka Belajar, anak-anak sekarang belajar sudah tidak harus lagi dengan lini mata pelajaran yang linear gitu kan. Tapi dia bisa juggling pindah ke materi yang lain gitu kan. Iya. Dan saya rasa 20-30 it will be happen. Iya, jadi kebebasan untuk memilih ya mana Yes. yang dia rasa dia suka dan dia perlukan, itu dibebaskan saja ngambil gitu. Nggak selalu harus linear aja gitu. Benar. Jadi ini 20-30 gitu. Faktanya sekarang gitu ya. Banyak orang bilang kalau hybrid learning, online learning itu katanya masih nanti, masih 2030, 2040 mungkin 2030 aja mungkin baru masuk ke dasarnya aja nih katanya gitu kan. Iya. Tapi nanti 2040 mungkin baru mulai nih Indonesia bisa implementasiin itu. Tapi dengan adanya pandemi, dengan adanya COVID, percepatan. itu semua ditarik lebih cepat gitu kan. Yes. Dan faktanya sekarang kalau dilihat mungkin ada di slide berikutnya boleh? Slide berikutnya. Faktanya kalau dilihat sekarang sekolah online, screen time anak-anak juga naik, kemampuan teknologi mereka sekarang sudah menjadi satu keharusan. Iya. Karena part of their life ya sekarang. Yes, gitu kan. Gimana dia harus sudah bisa conference. Iya. Iya kan? Betul. Anak-anak TK sekarang harus bisa conference loh. Iya. Zaman kita ngapain? Coba bayangin, iya kan? Iya, Gak ada anak TK nggak bisa conference sekarang. Semua anak TK bisa conference gitu kan. Iya. Anak-anak SD sekarang cari research materi pelajaran dan lain sebagainya udah mereka harus lihat di YouTube dan lain sebagainya. Materinya harus mereka upload soal jawaban-jawabannya harus mereka upload gitu kan. Dan semuanya online, screen time anak-anak juga naik di sini gitu kan. Bahaya sekali ketika screen time ini naik terus kita tidak bisa membawa atau mengarahkan mereka ke sesuatu yang memang positif. Yang memang bisa berdampak baik untuk dirinya sendiri, gitu loh bro. Jadi fakta-fakta ini yang menunjukkan bahwa kita DigiKids sudah dari 2001 ada, dan kalau dibilang cenayang, DigiKids juga bukan cenayang ya. Karena apa yang DigiKids bangun, apa yang DigiKids siapkan di tahun 2001 itu happen ternyata sekarang. Jadi prediksinya tepat ya. Iya, gitu loh. Gitu. Bagus. Ntar abis ini saya juga mau nanya nih, Inter Milan atau AC Milan berapa ya? Wah, bagus Mas Agung. Tapi itu semua saya percaya tidak bisa dilihat, tidak bisa dieksekusi, bukan sembarangan gitu loh. Maksudnya pasti teman-teman melihat fenomena itu dan kemudian melakukan analisa yang dalam, dan kemudian surprisingly you guys can do it gitu loh. Dan sekarang terbukti bahwa apa yang sudah dibuat oleh DigiKids berdasarkan pengalamannya dan lain sebagainya itu memang dibutuhkan untuk anak-anak sekarang. Benar Mas Rangga. Jadi 2001 kita bangun DigiKids gitu kan. Dengan dulu teknologi juga masih internet aja masih dial up ya kan. Bisa dibayangin lah gimana DigiKids dulu tahun 2001 itu dibangun gitu kan. Komputer juga mungkin belum pakai LCD, semuanya masih komputer monitor CRT gitu kan, monitor tabung gitu kan. Iya CRT. Mungkin yang sekarang nih anak-anak sekarang kalau kita ngomong CRT nggak kenal kayaknya ya, nggak kenal kayaknya. CRT zaman kita ya. Iya benar gitu kan. Itu 2001 gitu kan dulu, dengan visi dan misi DigiKids ingin menjadikan anak-anak Indonesia ini sebagai the maker. Jadi mereka tidak hanya mereka menggunakan teknologi tidak hanya sebagai consumer saja, tetapi mereka menggunakan teknologi ini sebagai the maker, sehingga mereka bisa meng-create something dari teknologi itu. Gitu. Jadi kalau pakai YouTube nggak cuma ditonton doang tuh YouTube-nya gitu, tapi juga mereka bisa membuat konten untuk YouTube. Gitu kan. Kalau handphone dibelikan oleh orang tuanya, mereka cuma main game gitu. Kita mau mereka nggak cuma main game, tapi mereka juga bisa membuat games gitu. Mereka mau jualan online gitu, mereka nggak cuman ya udah, mereka bisa membuat website misalnya gitu. Jadi dari situ kita melihat bahwa ini sesuatu hal yang penting
dengan fakta-fakta yang tadi yang sudah saya coba sampaikan tadi, bagaimana screen time saat ini juga sangat tinggi sekali, kelas online, anak-anak juga dituntut untuk punya kemampuan teknologi yang cukup kuat gitu kan. Kami hadir sebagai satu solusi buat orang tua di rumah, bagaimana anak-anak di rumah kemudian bisa kita arahkan ke satu hal yang lebih positif, yang lebih bermanfaat, memiliki dampak, memiliki result yang produktif buat mereka gitu. Makanya ini cita-cita kita, DigiKids pingin semua anak-anak Indonesia ini mereka bisa jadi the maker. Oke. Aku setuju tuh, garis bawahnya adalah the maker, atau kalau di industri itu kita sebutnya sebagai kreator ya. Creator. Nah, tapi bro, gue ada pertanyaan. Gue percaya ayah bunda di luar sana kan berusaha untuk memprotek anaknya dengan baik ya. Nah, kadang-kadang mereka memprotek itu kadang-kadang dengan cara, kalau menurut aku ya, aku nggak bilang ini cara yang salah, tapi kebebasan dalam mengakses teknologi secara digital ini, kadang-kadang kan kita tahu bahwa ada kelemahan. Ya. Nah, bagaimana teman-teman yang ada di DigiKids, selain yang tadi bro sudah jelaskan, bagaimana membuat anak-anak ini juga sadar dengan apa yang mereka lakukan? Karena kan akses ini tidak terbatas. Betul. Artinya ketika mereka mengerjakan tugas dan lain sebagainya, mereka kan pasti mengakses internet, YouTube dan lain sebagainya. Benar. Nah, bagaimana caranya bro membangun sebuah tanggung jawab ke mereka bahwa ini adalah sebuah rambu-rambu yang mereka harus bisa melihat bahwa oh ini salah, ini nggak boleh gue explore ke sini nih, karena ini akan bahaya. Itu gimana bro selama ini kalau bro dari pengalaman? Oke, jadi balik lagi bicara DigiKids tadi, itu kenapa kita punya banyak program nih, gitu kan? Kita punya banyak program di DigiKids, mungkin boleh. Oke, next slide. Nah, jadi kalau bicara program, kita punya banyak sekali program di DigiKids. Wow. Ada si DigiKids sendiri, ini komputer multimedia buat anak-anak. Kita punya kelas robot, kita punya Digipreneur, kita punya coding bot, kita punya Art Factory. Yang Art Factory ini melatih anak-anak untuk dia bisa menjadi seorang entrepreneur, diajar teknik lukis yang tadi cerita soal pelukis tadi. Kemudian yang robot ini anak-anak kita ajarkan membuat robot dengan Lego. Ada sisi programmingnya yang dipelajari juga sama si anak. Kalau yang di DigiKids ada banyak sekali, nanti programnya mungkin saya bisa jelaskan juga satu persatu. Gitu kan. Jadi tadi balik ke pertanyaannya, bagaimana terus bentuk tanggung jawabnya DigiKids untuk bisa buat anak-anak lah gitu kan ya. Dengan program-program yang kita punya ini kita berusaha untuk bisa membuat anak-anak itu paham, mengerti, dan juga tahu bahwa ada ribuan project, ada ribuan output yang bisa mereka buat, yang mereka bisa ciptakan melalui teknologi, gitu loh. Tentunya kalau di kita juga ajarkan, kita juga berikan masukan orang tua ketika mereka ngantar misalnya gitu ya. Kita kasih tahu bahwa ini loh website-website yang bagus bisa dieksplor oleh anak gitu. Terus juga anak-anak juga kita kasih tahu ini loh cara kamu misalnya untuk explore, browse sesuatu tuh caranya seperti ini sehingga hasilnya tuh bisa tepat gitu kan. Di samping juga ada proteksi dari kami juga untuk supaya anak-anak nggak belajar hal-hal yang memang di luar dari yang seharusnya. Gitu. Seperti itu kira-kira. Ya karena aku yakin sekali ayah bunda di luar sana kan pasti tidak bisa mencegah adanya perubahan budaya digital ini yang sangat cepat sekali, terutama katalisatornya lah ya, kalau kita bisa bilang itu gara-gara ada pandemik ini, otomatis semua sistem konservatif itu akan berpindah kepada sistem yang digital online. Nah, ya itu aja. Tadi udah disebutkan oleh Bro Agung juga. Paling tidak yang gue tangkap adalah para pendidik, terus kemudian si peserta didiknya dan orang tua, ini merupakan 3 elemen yang harus bersatu. Benar. Karena nggak mungkin juga orang tua cuma sekedar, benar, ya udah gue percaya aja deh ke DigiKids gitu segala macam. Itu gimana? Bisa. Kalau dari pengalaman Bro, apakah melibatkan orang tua juga untuk bisa masuk ke dalam? Pasti. Lingkungan kehidupan anak-anak paling lama, waktunya paling lama mereka itu kan di lingkungan keluarga. Apalagi sekarang. Hampir 24 jam mereka ya udah sama orang tuanya di rumah gitu kan. Nggak kemana-mana. Kalau dulu mungkin mereka masih ngeles, mereka masih ke sekolah, mereka masih tapi sekarang di rumah tok gitu kan.
Jadi memang kita sama orang tua, kita sama coachnya kita gitu kan, kita sama anak-anak itu bekerja sama untuk bisa mewujudkan dari cita-citanya kita itu tadi gitu loh. Kita juga selalu bilang sama orang tua, kayak kemarin ada murid kita di Solo gitu. Kita kan punya cabang di Solo. Murid kita di Solo, anaknya udah mulai suka dengan pembelajaran coding gitu. Anaknya sudah mulai suka dengan pembelajaran coding. Oh, gimana nih? Anak saya udah mulai suka nih, Mister, katanya gitu kan, sama pembelajaran coding. Kita educate orang tuanya, kita kasih tahu orang tuanya bahwa ayo mulai buat rambu-rambu buat si anak gitu kan. Jadi kapan mereka harus menyalakan komputer, kapan mereka harus mematikan komputer, karena ini masih fase awal kan, anak-anak tahu. Jangan sampai nanti ketika mereka sudah tahu, mereka jadi terus-terusan gitu kan di depan komputer. Itu dari sisi orang tua. Dari sisi si anak, enak. Lihat nih, dengan kamu belajar software ini, outputnya adalah ini loh, gitu kan. Jadi dia tahu, oh oke. So ketika saya buka komputer, ini loh yang mau saya coba buat. Dia nggak ke yang lain lagi, gitu kan. Dan ini membuat dia menjadi lebih produktif, gitu kan. Seperti itu. Nice banget, bro. Yes. Ya, nah kalau bisa lihat lagi kembali ke slide-nya. Ini gue jadi penasaran sebenarnya. Ini kan muncul banyak kayak semacam brand nih di sini. Tapi semua ini kan pasti di bawah DigiKids ya? Di bawah DigiKids. Nah, bro, bisa nggak dijelaskan? Jadi pengen tahu nih sebenarnya apa sih itu Robot Kids itu apa, Digipreneur itu apa, Art Factory itu apa, dan Codingbot itu apa? Jadi kalau DigiKids ini mengajarkan anak-anak teknologi yang ada kaitannya dengan komputer. Belajar tentang animasi, belajar tentang web, belajar tentang coding, 3D dan lain sebagainya. Jadi nah ini mungkin di slide-nya ada gitu kan. Jadi anak-anak ini kelasnya ini kelasnya DigiKids. Waktu offline kemarin sebelum Covid kelasnya ya kayak gini. Seru ya? Yes, dengan anak-anak tuh pasti selalu seru banget. Dan project mereka, karena pembelajaran kita juga kan project based. Jadi kita nggak lagi kalau misalnya belajar komputer gitu ya, mereka harus mereka create something di komputer, terus yang kita ajarin itu ayo sekarang kalau mau save, klik tombol file, klik tombol save gitu, terus pilih foldernya di mana. Nggak gitu lagi gitu loh. Tetapi ada output memang dari setiap pembelajaran mereka berupa satu project gitu. Based on project ya. Based on project. Memang kurikulum kita bangun project base. Tapi tadi ada statement dari lu yang gue masih berpikir bahwa bener gak ya, yang lu bilang belajar dengan anak-anak pasti selalu seru. Terus kalau gue langsung berpikir seru atau malah ngerepotin nih. Balik lagi sebenarnya tinggal handling kitanya. Iya. Jadi kalau bicara anak-anak, sebetulnya mereka itu pasti akan nurut selagi kita memang dari awal sudah jelas mana yang boleh dilakuin oleh dia, mana yang tidak. Jadi rules-nya itu kalau sama anak memang harus jelas. Harus jelas dulu kalau sama anak-anak. Mungkin itu bedanya. Pembelajaran Mas Rangga di yang besar gitu kan ya. Saya di yang kecil gitu kan. Kalau yang besar mungkin dia sudah tahu nih, oke, ini gue nggak boleh lakuin ya gitu ya. Ini gue boleh lakuin ya. Tapi kalau sama yang kecil ini, sama yang anak-anak usia 5-18 yang DigiKids ini coba ajarkan gitu, memang benar-benar harus ada rules, harus ada aturan, mana yang kamu harus lakukan, mana yang tidak boleh kamu lakukan. Kalau kamu mau bertanya misalnya, dulu ketika kita di kelas kamu mau bertanya, oke, yuk raise your hand. Kalau kamu raise your hand, kita akan deketin mejamu dan kita akan jawab apa yang menjadi pertanyaan kamu. Tapi kalau kamu teriak-teriak, kita nggak bakal jawab dan kita nggak bakal deketin kamu loh gitu. Nah, dengan adanya aturan itu, anak-anak tuh paham, anak-anak tuh ngerti. Gitu. Jadi anak-anak tuh sebetulnya yang penting adalah perlu kejelasan ya. Perlu kejelasan, dan ketika mereka tahu bahwa aturannya seperti ini, ya dia pasti akan ngikutin aturannya kita. Iya. Ini kayak ngomong sama seorang ayah nih sekarang gue. Ayah ya. Iya. jadi kalau gue lihat nih pengajar-pengajarnya DigiKids ini adalah orang-orang yang harus bisa menjadi seorang figur orang tua ya di lokasi gitu. Karena kalau tidak bisa menjadi figur orang tua, pasti akan kalau boleh dikatakan sumbunya akan pendek. Waduh gue give up deh, megang anak kecil deh gitu.
Nah, tapi gue ada pertanyaan satu lagi yang menggelitik nih bro. Apa? Artinya begini, gue percaya bahwa setiap anak itu terbentuk dari lingkungan rumah tangga, dari lingkungan rumah lah ya, dari lingkungan keluarga. Benar. Bagaimana bro bisa menyatukan anak-anak yang kemudian menjadi siswanya di G-Kids, tapi mereka dibesarkan dengan cara yang berbeda-beda? Wah, ini udah masuk ranah psikologi. Oh iya. karena gue ngeliatnya gini, ada orang yang dimanjakan dengan fasilitas, ada yang anak ini tuh sangat mandiri sekali dan lain sebagainya. Nah, bro pernah nggak menemukan gap-gap itu terjadi sehingga bagaimana caranya bro bisa menyatukan anak-anak dengan gap yang berbeda ini, kecuali terutama pas lagi offline? Ya. Jadi memang murid-murid yang datang ke DigiKids itu pastinya variasi ya. Dari yang backgroundnya tadi, mungkin di rumahnya ini dididiknya seperti apa gitu kan, yang ini mungkin seperti apa gitu kan. Kembali lagi memang peran kuncinya adalah coachnya kita, teacher-teachernya kita gitu kan. Kurikulum itu hanya sebagai guidance-nya kita kan. Tapi terus coach kita ini memang kita latih karena tadi outputnya dari kelas-kelas DigiKids ini adalah sebuah fun learning. Memang ketika di kelas kita bikin anak-anak itu merasa dirinya tuh fun gitu kan. Dimana contohnya misalnya ketika mereka datang ke tempat kita, mereka nggak langsung belajar. Ada sesi introduction sessionnya dulu. Yang membawa mengajak anak-anak untuk brainstorming hari ini mereka mau belajar apa. Gitu. Jadi apa namanya menggali bahwa keinginan anak-anak ini apa. Betul. Dan itu jarang loh bro dilakukan. Iya. Karena gini, orang-orang tua khususnya kecenderungannya itu adalah kamu ambil ini instruksi. kamu itu. Iya, sama kayak gue dulu gitu. Jadi curcol nih. Iya. Tapi sekarang gue justru kaget sekali dengan apa yang bro sampaikan tadi, bahwa ada sesi brainstorming untuk anak-anak di level yang semudah itu gitu. Dan itu terjadi di DigiKids. Itu di DigiKids kita lakukan gitu. Ini kita apa yang kita mau sebetulnya dari sesi introduction itu gitu ya. Yang kita mau adalah ini buat kembali lagi mereka dibesarkan dari mungkin latar belakang keluarga yang berbeda-beda gitu kan. Tapi dengan kita kasih kesempatan mereka untuk express their apa yang ada dalam dirinya gitu kan. Si anak itu ya dia akan keluar. Gitu kan, self expression keluar betul semua, gitu kan, itu satu. Kemudian berikutnya ketika masuk sesi computer session misalnya di kelas gitu kan, yang tadi Bro Rangga bilang gitu, anak-anak itu nggak kita arahkan untuk ayo kamu klik ini ya, terus nanti ke sini ya, dari sini nanti kamu ke sini ya. Kita membebaskan mereka untuk, ini kan project based, kita membebaskan mereka untuk mereka bisa mengekspresikan kreativitasnya mereka tanpa kita arahkan gitu loh. Maksudnya tanpa kita arahkan dia harus A, B, C, D gitu kan. Tetapi kita hanya pandu di awal, hari ini kita akan belajar, let's say misalnya belajar bikin cut paper animation gitu kan. Kamu sekarang coba cari gambarnya dulu di internet, kemudian nanti setelah selesai kamu coba print dan seterusnya gitu kan. Seperti gambar ini ya bro? Ya ini kelas animasinya kita. Ini kelas animasinya kita gitu kan. Jadi itu yang kita coba terapkan di G-Kids gitu kan, untuk kita bisa mengakomodir ya perbedaan-perbedaan mungkin di lingkungan keluarga masing-masing. Iya. Dan ini gue setuju banget. Ini bagus banget ya ayah bunda sekalian yang ada di luar sana, karena aku pribadi ini baru pertama kali aku lihat bahwa ternyata bisa terjadi proses brainstorming ke anak-anak yang pada prinsipnya budaya Indonesia itu tidak seperti itu. Lebih banyak instruksi. Ya, kamu harus nurutin orang tua ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya dogmatis yang yang tidak bisa dilanggar, bahwa yang tua itu lebih senior, kita itu lebih tahu apa yang terbaik untuk anak. Tanpa memberikan ruang untuk berdiskusi antara orang tua dan anak. Benar. Ya, kadang mereka itu juga mungkin yang membuat kreativitas anak-anak juga menjadi terhenti ya, gitu. Benar. Karena di G-Kids ini memang base-nya creativity technology, maka ya memang kita coba kedepankan si kreativitas itu. Oke. Nah, tadi balik lagi ke slide kali ya. Kita slide lagi. Tadi boleh mundur sedikit. Satu lagi sebelumnya. Satu lagi boleh.
Jadi ini tadi kan kita lagi bicara yang DigiKids gitu kan. Jadi untuk yang DigiKids ini kelas kita yang memang base-nya di teknologi dan creativity. Kita ajarkan untuk anak-anak usia 5 sampai 18. Jadi mungkin setelah dari DigiKids lanjut ke Bro Rangga. Oh siap, iya. Ya kan? Dan gue bisa menerima orang-orang yang fundamentalnya lebih siap lagi. Udah ready gitu. Itu filteringnya jadi kuat banget bro. Iya. Jadi nggak repot lagi loh. Nggak repot lagi. Karena ada fakta satu bro. Ini kalau gue boleh potong sedikit nih. Ada fakta. Gue pernah melihat ada satu slide yang pokoknya itu semacam kayak pertemuan dengan Kementerian Pendidikan. Ternyata fakta membuktikan bahwa 80% anak-anak yang lagi di bangku perkuliahan itu merasa bahwa mereka salah jurusan. Oke. Karena kenapa? Karena menurut gue dengan adanya DigiKids ini, anak ini sudah dibimbing untuk bisa mengerti, diarahkan untuk bisa mengerti apa yang mereka mau dulu aja. Bukan apa maunya orang tua, tapi apa yang mereka mau yang didukung oleh orang tua dan para coach nih. Nah, ketika ini sudah sangat kuat apa yang mereka mau, itu di level kita di pendidikan tinggi, kita akan menerima anak-anak yang siap menjadi pejuang gitu loh. Mereka tahu apa yang mereka suka, sampai nanti di impact-nya, menurut gue ini akan memberikan impact yang sangat baik buat industri. Benar. Seperti itu kira-kira. Benar. Yes. Ya, I hope DigiKids bisa membawa ke arah sana anak-anak sehingga mereka menjadi lebih siap dan mereka menjadi lebih tahu gitu kan. Benar. Bahwa this is my passion gitu. Benar. Itu sih. Karena gapnya akan terjadi seperti itu, bro. Kalau ini serunya nih ya, ayah bunda kita ngobrol sama Mas Agung nih. Artinya kita udah sampai di titik yang memang sebenarnya kita merupakan pendidikan yang berkelanjutan. Artinya apa yang di-create oleh Bro Agung dan tim itu akan berlanjut di level kami. Dan ingat, impact terbesarnya adalah membangun industrinya. Ya, benar banget. Nah, saya masih ingat tuh dulu ada zaman Krismon ya tahun 98. Ya. Ketika ibaratnya orang-orang yang mencari kerja itu jumlahnya lebih banyak daripada pekerjaan yang disediakan. Nah, industrinya tidak terbentuk dengan matang di situ. Nah, dengan begini adanya SDM yang lebih siap, artinya industrinya pun jauh akan lebih mapan ke depannya. Yeah, betul. I hope. Yes. Nice bro. Wow, ini apa ya, jam-jam segini nih semangatnya nih. Semangatnya. Habis makan siang sambil ngopi kan, dengerin kita gitu ya sebenarnya ya. Iya. Nah, ya Bunda, pastikan bahwa semua pembicaraan kita ini sebenarnya sangat patut untuk dipertimbangkan. Ya, jadinya kita bersiap aja. Kalau udah mulai gelagat ngelihat anak-anaknya nih suka main gadget dan lain sebagainya, jangan buru-buru dijudge dulu. Iya. Nah, siapa tahu ternyata kalau dia suka main game, siapa tahu dia bisa jadi game kreator terkenal di Indonesia. Bener banget. Iya. Kalau ambil contoh deh, pendirinya satu studio game yang ada di Bandung, Agate Studio. Itu semua orang udah tahu tuh Agate Studio. Itu Pak Arif, itu juga berawal dari rasa cintanya dia bermain game dan akhirnya dia bisa membangun salah satu studio game terbesar di Indonesia, respectful juga, dan ini bisa menjadi contoh dari studi kasus yang nyata gitu. Betul. Karena gitu ya? Terkadang anak-anak itu mereka suka nih main game, tapi sebenarnya mereka juga curious untuk mereka tahu gimana sih cara game itu dibuat. Tapi PR-nya kadang orang tua itu nggak tahu kemana dia mencari lembaga atau media yang bisa menyalurkan minat dan bakat si anak gitu. Itu jadi makanya kita juga terus educate orang tua, terus sampaikan ke orang tua bahwa ini loh ada DigiKids yang betul. Kalau anak-anaknya memang suka sama teknologi kan banyak ya, bro. Ada game, ada animasi, ada desain, web dan seterusnya gitu kan. Yes. Ya kita nih tempatnya. Gitu. Tapi itu kalau ada pertanyaan kemana wadahnya dan lain sebagainya macam, jawaban gue sih simpel aja. Gue tahu nih arahnya, ke DigiKids aja. Ke DigiKids aja ya, gitu loh. Nah, ada pertanyaan lagi. Ketika proses belajar mengajar ini terjadi, sekarang kan kita dari tadi ngebahas tentang orang tuanya, anaknya, tapi sekarang gue pengen tahu lebih tentang pendidik. Nah, coachnya ya. Coachnya. Okay. Nah, kadang-kadang orang tua kan juga perlu tahu siapa sih yang ngelatih anak gue dan lain sebagainya, dan bagaimana
caranya DigiKids untuk mengembangkan tim SDM coach-nya ini di dalam DigiKids-nya sendiri. Gimana bro? Gue tuh 15 tahun di DigiKids. dari mulai dulu saya pegang kelas gitu ya, pegang kelas loh dulu. Oh awalnya ngajar, bro, coach. Oh. Jadi nggak banyak yang tahu juga kali ya. Jadi murid-murid saya dulu, sekarang ada yang udah di Melbourne lah, ada yang balik dari Inggris lah, ada yang kerja di startup, ada yang bangga ya. Bangga banget. Apalagi bro, memang awalnya dari coach ya. Basically apa namanya? Saya harus bangga ya. Boleh ya bangga? Ya, boleh dong. Karena itu happen kan? Iya. Ya, basically ya senang gitu loh. Melihat mereka ternyata bisa mengimplementasikan, karena saya juga kan masih keep kontak sama mereka. Yes. Gitu kan. Saya masih keep kontak sama mereka. Tak tanya gitu kan, kepake nggak sih ilmu yang dulu? Oh, kepake dong gitu kan. Kalau dulu nggak belajar di DigiKids, nggak diajarin sama Mr. Agung, mungkin nggak ngerti nih katanya gitu, ya kan? Jadi apa namanya? Itu kebanggaan yang nggak bisa yang hakiki dengan awal. Ya, jadi tapi balik lagi ke soal tadi, bagaimana DigiKids terus bisa membuat coachnya ini, gitu ya? Coachnya ini bisa memberikan atau mendeliver materi-materi yang terbaik buat anak-anak. Pastinya ada training system di dalamnya, itu udah pastilah gitu kan. Jadi training for trainers ya. Yes, betul gitu. Yang senior ajar yang junior gitu. Kemudian juga kita panggil beberapa expertise dari luar yang memang mengajarkan mereka terkait dengan skill-skill terbaru gitu. Secara background juga teacher kita juga itu backgroundnya ya memang dari IT pastinya gitu kan. Ada yang dari desain memang, ada yang dari video gitu. Jadi memang secara background mereka ya sudah terlatih juga pastinya gitu kan. Ditambah tadi kita punya training system ini nggak cuman pada saat si coach ini masuk initial training di awal, tapi juga ada continuous training yang kita berikan. Kita punya namanya training on Monday. Jadi tiap Senin coachnya DigiKids tuh kita enrich ya skillnya mereka gitu, supaya ya ada updating skill di mereka. Bener. Kayak gitu. Di-charging terus nih ilmunya. Iya, itu penting loh. Penting. Handphone aja kalau nggak di-charge, lowbat kan? Iya, apalagi coach gitu kan. Bener. Dan itu yang kita harapkan, justru mereka bisa mendeliver ilmu-ilmu yang memang bermanfaat buat anak-anak gitu. Dan nggak cuma dari sisi technology skillnya, tapi juga dari sisi yang sifatnya, karena ini kan di bidang pendidikan juga kan, di kids gitu kan. Murid-murid kita banyak yang special needs gitu. Kita coba train mereka, kita panggil psikolog, kita panggil terapis yang memang mereka paham dan lebih mengerti dibandingkan kita how to handle kids with special needs gitu. Kita juga berikan pelatihan itu ke coach kita gitu. Jadi dari mulai hard skill sampai soft skill gitu, itu kita deliver. Jadi ada training system tadi itu pastinya. Kita yang bisa membuat coach kita ini bisa mendeliver materi-materi sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu. Nah, dari sini gue percaya gini, karena apa yang bro barusan sampaikan itu sebenarnya lebih membuat tenang hati para orang tua di luar sana. Iya. Karena kan mereka juga pasti tahu siapa sih yang ngajarin, well proven nggak sih nih gitu loh. Right. Dan bagaimana caranya mereka untuk bisa mengembangkan SDM pengajar di situ. Benar. Karena itu kan kualitinya kan sebenarnya adalah di coachnya nih. Benar. Gitu. Benar. Dan dari sisi fase rekrutmen awal pun kita kan kerjasama dengan university ya, yang pastinya sudah kompeten lah gitu kan. Kita sama Universitas Multimedia Nusantara, sama Budi Luhur, LP3I, karena kita juga punya network di luar Jakarta kan. LP3I punya banyak sekali cabang kampus di luar Jakarta juga gitu kan. Jadi kita kerjasama dengan kampus-kampus itu, termasuk BINUS dan lain sebagainya, ya untuk melakukan proses rekrutmen untuk coachnya kita. Gitu. Jadi mereka itu adalah direkrut untuk menjadi coach ya? Yes. Baru kemudian nanti ada training for trainersnya lagi. Good. Dengan kita bermitra, kita siap loh, Bro Agung, untuk melakukan enrichment juga nih. Siap. Untuk
misal bidang animasi. Pastinya. Gitu ya. Karena kan ada spesialisnya tadi kan. Iya. Ada spesialisasi di bidang animasi yang mungkin bisa di-deliver secara langsung. Karena kadang ketika kita ngajarin anak-anak, anak-anak tuh pingin tahu. Terus saya udah belajar animasi nih, Mister. Kemana Mister nantinya? Ini tuh bisa buat apa sih Mister gitu kan? Nah kadang karena coach kita juga kan memang tidak ada di industri animasi kan, tetapi dengan mereka dapat enrichment itu, otomatis mereka bisa kasih gambaran bahwa oh kamu udah belajar ini nantinya bisa kesini loh, bisa jadi ini loh. Gitu. Di industri nanti pekerjaannya seperti ini loh, gitu. Betul. Gitu. Nah nanti untuk teman-teman yang sudah bergabung di DigiKids atau akan segera bergabung di DigiKids, kita kan sudah berpartner. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua, ayah bunda juga bisa berkunjung ke tempat kita di Tekpolitan untuk melihat studio produksinya. Jadi biar tahu nanti kalau anaknya ke depan tuh seperti apa sih profesinya dan lain sebagainya. Ini eksklusif untuk DigiKids only loh. Thank you. Gitu, oke. Siap. Selanjutnya mungkin ada slide ada slide mungkin. Jadi tadi mungkin ini lebih ke program-program apa saja kali ya yang ada di tadi kan yang DigiKids ini which is yang kita ajarkan kaitannya sama teknologi. Jadi kita punya kelas yang sifatnya reguler, kita juga punya kelas academy. Kalau kelas yang academy ini lanjutan dari kelas reguler yang mereka misalnya hanya ingin mempelajari topik-topik tertentu gitu kan. Reguler, academy. Kita terus kalau liburan kita juga punya program-program liburan. Nah, besok kan sebentar lagi libur sekolah nih. Bootcamp gitu atau summer camp? Kayak gitu. Holiday program, summer camp kayak gitu-gitu. Kita biasanya kalau liburan sekolah kita bikin program-program itu gitu. 2 hari, 3 hari gitu kan programnya. Nice. Tadi kalau bicara soal programnya sendiri ada animasi tadi. Sebelumnya ada coding, web design, video editing, graphic design, 3D modeling. Ya ini yang diajarkan sama kita untuk anak-anak gitu. Karena memang industrinya sekarang ini yang sekarang memang banyak dibutuhkan juga oleh industri ya ini bidang-bidang ini. Oke. Jadi sebenarnya bidang-bidang yang lagi dimunculkan ini sekarang saat ini di slide ini sebenarnya memang sudah dilihat dari tim DigiKids bahwa ini yang demand-nya paling tinggi ya. Iya, betul. Betul, seperti itu. Nice. Ya. Very nice. Jadi contohnya mungkin, ini contohnya saya ambil beberapa contoh aja. Ini contoh kelas animasi misalnya, mungkin boleh next. Ini contoh kelas animasi gitu kan. Ini apa nih bro? Ya kalau di Bro Rangga mungkin kan animasinya udah yang 3D level, inilah kan? Produksi lah. Kalau ini kan untuk start 5 tahun. 5 tahun suruh pegang 3D, mabok dia. Gitu kan. Jadi kita ajarin yang memang sesuai dengan apa yang memang ada di dunianya mereka gitu loh. Jadi belajar animasi di sini anak-anak kita ajarkan dulu mulai ya storyboard udah pasti lah ya. Storyboard udah pasti. Jadi kamu bikin animasi apa sih hari ini gitu kan. Yuk kita bikin yuk. Ceritanya mau kayak gimana? Scene 1 mau apa? Scene 2 mau apa? Scene 3 mau apa? Konsep untuk bisa membuat storyboard itu mereka dapat di situ. Gitu kan? Terus anak itu paling suka tadi kalau udah dikasih kertas, dikasih gambar, suruh lukis gitu ya, suruh gambar dan lain sebagainya, gunting dan lain sebagainya, itu anak udah paling suka gitu kan, crafting kayak gitu-gitu. Jadi kita coba ajarkan animasi yang paling sederhana ya, stop motion, which is sebenarnya nggak sederhana juga ya. Kemarin Kobe Bryant dapat Oscar stop motion kan? Dia lebih ke live drawing sih. Jadi kayak gambar frame by frame ya. Betul. Iya, kalau stop motion itu mungkin ini Mas Agung. Sound the Ship ya. Sound the Ship juga betul stop motion gitu. Artinya stop motion ini juga jika memang serius gitu kan dikerjakan gitu. Ya Sound the Ship kan ada movie-nya. Ada the movie-nya kan gitu. Jadi ini yang kita ajarkan untuk dari 5 tahun. 5 tahun kita mulai kenalkan animasi itu ya dari sini gitu loh. Mereka gerakan misalnya dia bikin gambar, ada gambar gajah, gambar harimau gitu kan. Mereka gerakan frame by frame gitu kan. Terus nantinya digabungkan bisa jadi satu gambar yang bergerak gitu. Dan itu idenya gila, keren banget gitu. Gila sih. Idenya keren banget gitu kan. Ini ngelihat dari gambar-gambarnya aja Bro Agung, ini sebenarnya
memang benar ini mengajarkan animasi tapi memang sesuai kapasitasnya dia di umur itu ya. Betul. Dan ini bagus banget. Ini fundamentalnya kalau mereka sudah tahu, itu nanti di level aku untuk melanjutkan lagi sampai ke stylenya seperti Sound the Ship. Yes. Atau filmnya Kobe Bryant yang menang Oscar itu dengan drawing frame by frame. Itu akan lebih enak sih. Benar. Oke, next mungkin boleh next. Jadi konsepnya kan sebetulnya kita latih mereka creativity. Kita latih mereka ya ada bagaimana cara ambil gambar yang baik gitu kan. Teamwork karena satu kelas kan kita bisa 2 orang, 3 orang gitu ya. Kemudian juga ini tentang software animasi, software video editing, teknik dasar animasinya gitu kan. Kita belajar storyboard, paper modeling gitu. Karena kan ya mereka akan membuat si karakter itu gitu kan. Dan pastinya juga stage setting gitu. Nah, ini kan secara sederhana bagaimana mereka mempelajari animasi itu tadi gitu. Nah, ini kan untuk anak usia 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun mereka kita arahkan belajar yang ini ya. Untuk kakaknya yang lebih besar ya lain lagi yang dipelajari pastinya gitu. Dan ini pada saat mengajarkan anak usia 5 tahun, kalau untuk yang kelas seperti ini, apakah anak-anak ini memang bisa menerima, bisa menyerap dengan baik? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Karena buat mereka tidak terlalu kompleks ya buat mereka. Dan ini seolah-olah main. Oh iya, tadi bro sudah bilang membentuk kondisinya itu memang fun. Fun, betul gitu kan? Karena misalnya kelas ini gitu ya, banyak kelas animasi ini banyak anak-anak yang mereka bawa mainannya sendiri, bawa Lego, kemudian mereka jadiin animasi ini gitu. Nah itu kan buat mereka oh iya ya, ketika mungkin ayah bunda di rumah punya anak yang suka mainan ini nggak teknologi nih tapi mainan action figure atau apa gitu kan ternyata bisa loh dibawa menjadi sesuatu yang ini kan kalau udah jadi benar gitu dan ini kalau udah jadi kan bisa diupload di YouTube benar jadi karya gitu. Bukan sekedar ini yang bagus berarti kalau cuma sekedar beli action figurnya itu lu sebagai user tapi dari action figure itu kemudian lu jadikan media animasi dan lu upload lu sebagai the maker benar. Nice. Nah, itu tadi yang animasi. Kemudian yang berikutnya mungkin ini kelas kita yang coding gitu ya. Coding itu kan outputnya juga banyak ya. Ada bisa jadi animasi juga bisa pakai code gitu kan. Ada yang jadi games gitu kan. Ada yang jadi web gitu kan. Belajar code itu kan. Belajar code ini kan prinsipnya adalah belajar merangkai simbol-simbol gitu kan. Belajar kode itu kan secara umum kan bicara bagaimana merangkai simbol-simbol. Nah, simbol-simbolnya itu bisa teks, bisa gambar, bisa buat anak-anak. Ya mereka nggak belajar kode kayak anak-anak kuliahan. Nah, ini barusan mau gue potong nih. Gue bilang, ini gue kalau kebayang coding, kepala gue nggak tahu kenapa langsung panas aja. Jadi gimana bro bisa jalan gitu ya? Iya, gimana caranya bisa ngajarkan? Tentunya apakah masukin bahasa pemrograman juga atau gimana? Ya, itu tadi makanya secara konsep kalau coding kan secara konsep yang general gitu kan diartikan sebagai bagaimana kita membangun atau mengolah kode-kode gitu kan dan kode-kode ini bentuknya bisa bermacam-macam, bisa teks, bisa simbol, bisa gambar, bisa audio dan lain sebagainya. Untuk anak-anak kalau dikasih teks balik lagi mabok mereka. Pasti mabok ya. Nggak fun kelasnya, gitu kan? Karena yang mau DigiKids munculkan di sini adalah kelas yang fun, gitu kan? Learning ya. Yes. Jadi code-nya kayak gimana? Code-nya itu yang memang visual, anak-anak mungkin colorful, gitu ya. Anak-anak juga ngelihatnya tuh udah nggak serem, gitu ya. Terus tinggal click and drag, gitu ya. Tetapi secara fundamental belajar codingnya itu bisa bermanfaat buat mereka gitu. Jadi mereka bisa tahu logiknya, mereka bisa tahu perintah secara berurut, mereka bisa tahu konsep algoritmanya, gitu kan. Mereka bisa tahu sistematisnya gitu. Nah, itu mereka dapat di situ gitu. Oke. Gitu. Karena kan bagus banget ya. Ya itu tadi belajar coding itu juga nggak cuman bicara soal kalau di slide mungkin nggak cuma belajar bagaimana anak-anak ini bisa kreatif, bagaimana anak-anak ini belajar spatial intelligence gitu ya. Kan kalau bikin games gitu
kan output dari coding tadi game salah satunya, ini juga kan belajar spasial kan, kecerdasan ruang si anak gitu loh. Mereka harus menggerakkan karakternya nih kalau dijalanin ke sumbu X, sumbu Y atau gimana gitu kan. Terus juga belajar soal nggak cuma belajar karena karakter-karakter di dalam gamesnya pun si anak nanti bikin buat anak yang level besar. Yang level besar mereka sampai ke benar-benar mereka membuat karakter-karakternya sendiri gitu. Dan mungkin gameplaynya, storytellingnya, mungkin mereka udah harus pikirkan itu. Benar. Tapi kalau untuk anak yang karena ini juga kan belajar coding ini juga kan start dari anak usia 5 tahun kan. Untuk yang 7 tahun, 9 tahun gitu, ya semuanya karakternya sudah ada dan lain sebagainya sudah ada gitu. Mereka hanya tinggal menyusun code-nya saja gitu. Kayak gitu. Jadi ya tentunya belajar coding ini juga jadi nggak menakutkan sih buat mereka gitu. Jadi nggak menakutkan buat mereka. Betul. Gitu. Nah, bro, gue ada pertanyaan lagi, bro. Nah, ini kan bro ada program yang sifatnya art and design dan yang satu lagi nih coding nih. Nah, yang ditanyakan oleh gue adalah sebagai pelaku pendidik juga adalah bagaimana bro melakukan pengembangan kurikulum? Karena tidak sedikit kita melihat banyak banget tempat kursus yang buka, kemudian menjamur di mana-mana, tapi tidak diikuti dengan menjaga kualitas pembelajarannya, diantaranya adalah kurikulum. Betul. Nah, apakah ada review terus kemudian pengembangan kurikulum yang secara berkala dilakukan di DJ Kids? Gimana? Secara tim kita punya tim product development. Itu udah pasti. Jadi ada tim yang memang mengelola khusus terkait dengan kurikulum-kurikulum yang ada di DigiKids. Artinya bicara teknologi ini kecepatannya katanya 5 kali lebih cepat dari perubahan apapun yang ada di dunia. Katanya seperti itu. Teknologi gitu kan. Hari ini A, besok udah berubah katanya jadi B gitu kan. Jadi memang perubahan itu perlu kita barengi dengan konten-konten kurikulum yang kita punya gitu. Jadi kita punya tim khusus yang memang mengelola, research, kemudian memaintain kurikulum kita ini sehingga masih tetap up to date gitu. Ya, karena itu penting ya, bro ya. Karena jangan sampai benar tadi katanya perkembangan yang 5 kali lebih cepat ini tidak dibarengi oleh perkembangan kurikulumnya. Itu memang yang terjadi, itu dalam tanda kutip ya, itu menjadi penyakit dalam dunia pendidikan juga, di mana tidak cepat mengikuti perkembangan yang terjadi di industrinya. Makanya DigiKids di non formal aja deh, biar bisa leluasa kembangin kurikulumnya. Betul. Kalau kita yang di pendidikan tinggi ini, kita kebijakannya cukup birokratif dan harap bersabar ya. Gitu. Oke, kita masih lanjut dengan slide lagi. Ada slide-nya lagi nggak? Ya ini sedikit aja sih mungkin. Ini lebih ke boleh next mungkin. Jadi kalau tadi kan anak kita juga ajarin anak-anak output dari belajar coding ini adalah tentang games gitu kan. Ya kita juga secara tidak langsung mengajarkan mereka tentang konsep dasar bagaimana life cycle dari si games development itu gitu loh. Dari mulai mereka find out idea, kemudian mereka mulai develop, mereka mulai improve sampai ya mereka once bisa publish di market kayak gitu. Mantap. Bro, ini ada pertanyaan. Boleh. Banyak nih kayaknya. Thank you ya yang tanya gitu. Boleh silakan. Jadi diantaranya yang saat ini ya kita mohon maaf nih ayah bunda, mungkin nggak semuanya bisa kita sebutkan. Cuman kita hanya memilih aja karena saya percaya bahwa waktu yang kita punya saat ini tidak berhenti hari ini aja. Kita kedepannya pasti sebulan 2 kali atau seminggu sekali kedepannya kalau kita nggak terlalu sibuk kita akan melakukan ini. Yang pertama adalah gimana cara kita mengetahui bakat dan passion untuk seorang anak, Pak Agung. Karena anak-anak ini kan masih kayak air nih, sekarang suka A tapi besok minatnya B. Ini orang tua curhat. Gimana tuh? Gimana ya? Gimana caranya? Cara mengetahui passion. Karena anak-anak suka berubah-berubah, Pak. Tapi memang betul. Anak-anak itu memang swing. Karena mereka itu paling senang explore. Itu kenapa kurikulum DigiKids juga kita di kurikulum regulernya kita ya. Itu kurikulumnya enggak misalnya
kalau dulu kan kita belajar komputer itu 3 bulan Word gitu ya. Yes. Sekian bulan belajar ini, sekian bulan belajar ini gitu kan. Di DigiKids itu karena project base sehingga minggu pertama dia akan belajar misalnya contoh deh yang gampang gitu. Kita punya kurikulum namanya kreatif kreatif life cycle, kreatif science. Jadi anak-anak kita coba ajarkan mereka tentang science, percobaan science, gitu kan. Kalau di sekolah mungkin anak-anak disuruh bikin percobaan pakai itu biji kacang hijau. Iya, ditaruh di kapas, nanti jadi potoge. Iya. Di DigiKids juga belajar itu. Dan kita teknologi loh, tapi kita belajar itu gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengeksplor apa yang memang si anak-anak ini suka gitu kan. Nah, belajar itu kemudian nanti minggu pertama dia akan pakai PowerPoint misalnya, dia ambil gambar dimasukkan ke PowerPoint gitu kan. Kemudian nanti jadilah si slide presentasi gitu kan. Kemudian berikutnya dia ambil si pohon togenya, dia masuk ke satu software desain, kemudian nanti jadi satu desain di situ gitu kan. Jadi satu pertemuan dengan pertemuan yang lain itu si anak nggak stagnan ya, sama yang dipelajari itu saja. Ada perbedaan project, kenapa tadi project base, supaya anak-anak juga tadi anak-anak itu kan banyak sekali kadang hari ini suka ini, besok suka itu, berubah-berubah gitu kan. Nah sehingga ketika nanti mereka sudah belajar A, sudah belajar B, sudah belajar C, mereka tahu bahwa oh ternyata minatku ini adalah web design, gitu. Oh minatku ini ternyata animasi. Kita punya kelas akademinya yang memang khusus nanti anak-anak bisa belajar terkait dengan animasi, lebih fokus, specialized gitu. Jadi di kelas regulernya justru anak-anak mereka akan belajar berbagai macam general, berbagai macam software, berbagai macam project di situ gitu. Karena memang betul sekali kita tahu bahwa anak-anak itu punya minat dan bakat yang kadang swing ya. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau tadi pertanyaannya bagaimana mengetahui minat dan bakat anak, dieksplor aja seluas-luasnya. Cemplungin aja. Dieksplor aja seluas-luasnya. Betul. Nanti dari situ kita tahu mereka tuh sukanya di mana. Betul. Karena dengan mereka ya anak-anak ini kan tipikalnya mau mencoba selalu hal-hal yang baru. Dengan mereka coba ini, dia tahu bahwa oh ini gue suka nih gitu. Yang ini gue nggak suka nih gitu kan. Ketika yang dia suka, dia memang terus-terusan dia kerjain, ya udah. Oke. Kita anggap aja mungkin itu sebagai proses eksplorasinya mereka, ya. Benar. Dan benar, harus dicemplungin aja, dilihat aja. Nanti kalaupun ternyata dia bilang sama papanya, "Pak, kayaknya aku lebih suka sama ini deh, coding deh." Ya udah diikutin aja. Diikutin yang kelas coding gitu kan. Karena memang tujuannya seperti itu kan, mengikuti apa yang anaknya mau. Betul. Gitu. Betul. Oke, ini kita ada pertanyaan kedua nih. Bro. Ada berapa? 50 kayaknya. Oke, nah dari DigiKids ada nggak trik khusus, agar anak mudah memahami dunia teknologi? Ada nggak trik khusus supaya anak dia lebih mudah memahami dunia teknologi dan digital? Karena teknologi kan identik dengan dunia orang dewasa. Mungkin nggak juga ya, harusnya anak-anak juga memang udah melek sama dunia digital ya. Banyak software yang memang dikeluarkan untuk anak-anak. Itu banyak software yang dikeluarkan untuk anak-anak yang mungkin ada yang free, ada yang berbayar gitu kan. Yang yang DigiKids pakai juga sekarang gitu loh. Software itu gitu kan. Karena memang di DigiKids software yang dipakai adalah software yang secara konsep software sendiri ini base-nya on kids gitu, mudah, visual, kemudian gampang untuk si anak operasikan gitu. Jadi kalau bicara teknologi identiknya sama orang dewasa sebenarnya enggak juga. Iya benar. Anak-anak sekarang kadang lebih pintar loh dari kita. Itu dia. Maksud gue tadi anak-anak sekarang tuh jauh lebih cepat dengan digital. Benar. Kitanya justru yang lihat loh kok tahu-tahu si Ade begini bisa gitu kan. Gini. Iya, memang gitu kan. Dan tadi kalau bicara tipsnya apa sih gitu kan? Apa ya tipsnya ya? Ya masukin ke DigiKids lah.
biar masukin ke DigiKids aja lah gitu ya kali ya. Biar bisa dijaga dengan cara yang benar gitu ya gitu. Itu ya Mas ya. Iya gitu deh kayaknya. Iya, benar. Karena maksudnya kita juga memahami sekali anak-anak ini dengan eksplorasinya dia yang benar-benar gila banget. Betul. Gitu loh, cepat banget. Kalau tidak dijaga dalam tanda kutip atau tidak diarahkan dalam arti yang positif ya. Betul. Khawatirnya kebablasan kemana-mana. Betul. Karena mungkin tadi kalau saya nangkap dari pertanyaan kedua itu mungkin lebih kekhawatiran orang tua kalau sampai ini terlalu liar gitu ya. Terlalu liar dan ini konsumsi dewasa yang juga dia konsumsi. Nah itu jawabannya simple sih. Itu memang jadi tanggung jawab bersama dan jangan lupa untuk segera daftar di DigiKids. Mantap. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya lagi. Bener nih 50 kayaknya ya. Iya nih. Oke, kesulitan apa yang sering dihadapi untuk mengajar anak-anak dengan sistem yang DigiKids sudah susun dengan rapi? Ini sistem udah solid nih. Masih ada nggak muncul lagi kendala-kendala atau kesulitan apa yang sering terjadi dengan sistem yang sudah rapi? Mungkin karena konsep kurikulumnya kita ini project based, gitu ya. Jadi itu yang membuat pembelajaran di kelas itu menjadi lebih fleksibel, gitu. Karena konsepnya project based, gitu. Dan kita juga menganggap bahwa kurikulum ini menjadi suatu benda hidup, bukan benda mati yang ketika misalnya si anak nggak mau belajar A ya sudah, gitu. Tapi terus ini kurikulum bisa kita kembangkan, bisa coachnya modifikasi, bisa coachnya lakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan misalnya si anak lagi mau lakukan itu pada hari itu. Contohnya misalnya anak-anak mau bikin kita mau bikin games nih misalnya. Gamesnya udah disiapin nih sama DigiKids gitu ya. Yes. Kita bikin misalnya satu game tertentu lah gitu kan. Tapi si anak nggak suka gitu, game basket misalnya. Tapi si anak nggak suka gitu, dan dia nggak suka basket gitu kan. Nah karena project base, ya udah kita nggak usah bikin game basket. Sekarang kamu maunya apa? Kamu hobinya apa? Nah aku hobinya sepak bola. Ya yuk kita switch jadi bikin gamenya yang sepak bola. Gitu. Kayak gitulah kira-kira. Itu salah satu solusinya ya. Gitu. Oke, dan gue selalu percaya pasti akan ada lagi masalah-masalah baru ke depannya. Pasti. Yang membuat DigiKids juga terus akan selalu berkembang untuk menghadapi generasi kita. Apalagi sebentar lagi generasi Alpha nih. Yes, benar banget. Generasi Alpha, Beta, Charlie bahkan nanti. Oke, kayaknya kita mesti harus masuk ke sesi berikutnya yang cukup seru, yaitu adalah ada kata-kata 1000 pengusaha cilik Indonesia. Itu programnya DigiKids juga. Nah, yang baru. Mungkin slide-nya bisa ditunjukin Mas Bang. Boleh ditunjukin mungkin next. Nah, mungkin ini programnya DigiKids yang baru yang memang kita melihat pada saat pandemi kemarin, anak-anak itu totally 24 hours mereka di rumah. Mau main keluar lagi awal-awal mau main keluar pun mereka mungkin enggak kali ya, mereka benar-benar di rumah gitu kan, dikurung gitu kan. Kita juga begitu kan gitu, karena memang anjuran pemerintah pun kan begitu gitu kan. Nah, kita melihat sepertinya dengan kondisi seperti itu perlu sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak dan bisa dilakukan oleh orang tua untuk orang tua bisa mengarahkan putra-putrinya ke arah yang balik lagi tadi sesuai dengan visi misinya DigiKids, ke arah yang lebih produktif, bisa create something, the maker lah, gitu kan, the maker lah. Itu kenapa makanya kita punya program 1 juta pengusaha cilik Indonesia, gitu. Nah programnya seperti apa? Mungkin next boleh nextnya. Tapi bro, gue boleh potong nggak? Potong dulu deh sebentar sebelum yang di slide ini. Kenapa DigiKids melihat bahwa ya selain memang masa pandemik dan lain sebagainya, kenapa DigiKids merasa merupakan satu hal yang cukup penting juga untuk mengajarkan pendidikan kewirausahaan lah. Ya kan, kalau kata-kata pengusaha kan berarti berbisnis lah. Kenapa itu perlu diperkenalkan sedini mungkin? Apa sih yang ada di benaknya teman-teman di DigiKids sampai ini perlu diperkenalkan di level anak-anak usia dini? Iya,
kita melihat banyak orang tua ya. Ini kembali lagi dari surveinya kita juga, gitu kan. Kita melihat banyak orang tua yang memang punya harapan sama anak-anaknya untuk mereka mau menjadi entrepreneur. Tapi terkadang mereka kebingungan gimana ngajarin itu dari sejak level anak-anak yang memang masih kecil-kecil. Sementara expertise-nya kita dari sisi pendidikan untuk anak-anak kecil ini, experience-nya dari 2001. Gitu kan. Jadi karena itu akhirnya kita coba hubungkan, kita coba gabungkan gitu kan. Maka muncullah si program ini gitu kan. Ditambah lagi ya Covid kan kemarin, anak-anak banyak di rumah gitu kan. Jadi kita melihat ya ayo deh kita coba jalanin program ini gitu. Mungkin nggak tahu nih, ini dari pandangan gua aja. Mungkin dengan cara anak-anak mengetahui prinsip-prinsipnya kewirausahaan, akhirnya mereka akan terlatih menjadi anak-anak yang mungkin lebih baik dari sisi memanage keuangan mereka. Mereka bisa menghargai kalau effort yang dikeluarkan itu dan nanti akan berbalas seperti apa, dan juga bisa lebih menghargai orang tuanya yang lagi bekerja, yang kemudian memberikan dia misalnya uang kuliah. Mungkin lebih seperti itu ya. Secara life skill gitu ya, secara life skill itu salah satu impact sebetulnya kan ya, dengan mereka terus jadi tahu bagaimana basic dari entrepreneur ini yang mereka pelajari gitu. Nice, very nice bro. Next. Goalsnya ya udah pastilah kita pengen bikin anak-anak Indonesia ini jadi pengusaha kreatif, yang punya toko online. Kenapa online gitu kan pilihannya? Kenapa online? Sekarang semuanya online. Pertanyaan kan gitu. Banyak yang bilang katanya kalau nggak online mati katanya gitu kan. Banyak yang bilang gitu. Terus juga ya memang it happen gitu kan. Sekarang semuanya arahnya online, dan after pandemi sepertinya ya yang online ini akan tetap ada ya, gitu kan. Makanya kita arahkan memang anak-anak dari sekarang ya udah deh kamu masuk yang dunianya online gitu. Makanya arahnya ke, kalau jualan kan entrepreneur jualan gitu kan. Ini arahnya toko online-nya sendiri gitu kan. Nah, activity-nya sendiri dari mulai kita ajarin anak-anak kelasnya gitu ya. Kelasnya mungkin ini agak sedikit berbeda, tidak ada kaitannya dengan teknologi di kelas, tetapi kita melihat bahwa anak-anak itu ketika dikasih kertas, mereka tuh akan sangat punya banyak banget ide, kan punya banyak banget output gitu ya. Dan mereka tuh paling suka banget kalau menggambar anak-anak gitu kan. Ya kayak di rumah saya aja anak-anak, bro, itu tembok isinya gambar semua. Gambar anak saya. Itu ya, ini selama Covid saya beli kertas, saya nggak pernah ngeprint di rumah. Saya beli kertas udah 2 kali. 2 rim berarti kan? 2 rim dalam 1 tahun saya nggak pernah ngeprint sekarang. Itu 2 rim gambar semua berarti sama anak saya. Saya baru sadar gitu loh kemarin. Artinya memang anak-anak itu paling happy, paling enjoy ketika mereka dikasih kertas, dikasih buat gambar gitu kan. Itu kenapa makanya activity-nya pun activity gambar. Nah, cuman gambarnya nggak sembarangan. Kita ajarin mereka untuk mereka tahu teknik artis. Gitu kan, seniman-seniman ini banyak gitu kan. Nah, soalnya ketika kita tanya anak-anak juga kadang siapa artis favoritmu gitu. Mereka kadang Justin Bieber gitu. Atta Halilintar gitu kan. Waduh, bukan itu gitu kan. Ini artis seniman gitu kan. Mereka nggak tahu juga gitu loh. Jadi kita pengen kenalin ini ke anak-anak. Ada ini loh, Piet Mondrian gitu kan. Kenal nggak Piet Mondrian? Belum. Mau dikenalin? Ada Juan Miro, Picasso dan lain sebagainya gitu kan. Ini kelas-kelas ini dulu nih. Senior tempo dulu nih. Picasso doang yang gue tahu. Jadi mereka tahu artisnya, mereka tahu tekniknya, sehingga harapan kita dengan mereka tahu artis dan tekniknya, mereka punya teknik sendiri nantinya gitu kan. Terus mereka gambar, hasil gambarnya kita rubah jadi merchandise. Jadi kayak mug misalnya kayak gini. Ini ya. Ini kan sebetulnya gambarnya si anak. Ini pakai teknik artisnya Henry Matisse. Gitu. Ini teknik artisnya Henry Matisse, dia digunting gitu kan. Dengan kertas gitu, kemudian dijadikan mug seperti ini gitu.
ya kan? Dan mag ini kan jadi bisa dijual. Iya. Daripada itu gambar anak kita simpan bahkan mungkin dibuang gitu ya. Iya. Ketika itu bisa kita rubah menjadi merchandise seperti ini gitu ya. Ini bisa menghasilkan buat si anak. Iya. Ada yang nanti kita lihat ada yang jadi masker, ada yang jadi tas, ada yang jadi tumbler, ada yang jadi mug dan lain sebagainya gitu. Nah, dari situ mereka jual lewat toko online, mereka dapat penghasilan karena mereka dapat komisi pastinya kan. Pasti. Terus mereka juga masuk ke komunitas si pengusaha cilik ini tadi. Kita sharing di situ, brainstorming di situ, kadang ada sesi webinar juga di situ dari memang entrepreneur atau yang bisa dijadikan sebagai role model buat pelaku yang memang sudah mengerjakan ini, dan mereka juga kita kasih satu event kompetisi top seller pengusaha kreatif cilik di situ. Oke. Jadi dibikin sebuah kompetisi lagi lah ya, supaya mereka juga ada trigger buat trigger, mereka, ya, gitu benar, kan, ada trigger buat mereka. Dan ini nih nanti mungkin boleh next ini slide. Ada kalau kita lihat slide. Project atau ini hasil karya anak-anak kita gitu kan, ini kan luar biasa banget nih. Sekarang sudah ada sekitar 70-an member komunitasnya. Dari 5 tahun loh. Ada yang 5 tahun, karena memang start dari 5 tahun kan. Dari berbagai macam kota di Indonesia, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Cilegon dan sebagainya. Mereka kita ajarin kelasnya seperti tadi. Jadi toko online-nya sekarang nilai transaksinya sudah mencapai 16,5 juta. 300 item terjual. Dengan berbagai macam bentuk item ya, ada yang masker, ada itu dari 70 anak gitu. Ini kan luar biasa banget gitu. Dan harapan kita sebetulnya ya kita bisa dapetin sampai 1 juta anak nih. Kalau 1 juta anak, bayangkan aja kalau kita 1 juta anak nih bro, kita ajarkan mereka konsep-konsep tentang entrepreneur, dan mereka tahu bahwa ini bisa jadi tools gitu ya, bisa jadi produk saya gitu untuk dijual, dan itu bisa happen gitu kan. Wah, udah enak banget ya. Orang tua kayaknya anak-anak ini nggak bakal minta uang jajan nih kayaknya. Makanya tuh kaget juga dengan program yang dicetuskan oleh DigiKids ini, 1 juta pengusaha cilik Indonesia. Karena menurut aku anak-anak sekarang itu mungkin karena melihat mereka tuh bisa bertumbuh lebih cepat dari generasi kita. Jadi mungkin seperti gini-gini kalau misalnya di zaman saya mungkin masih bengong nih kita. Tapi di zaman sekarang mau nggak mau mereka sangat cepat sekali, sangat accelerate banget dengan perkembangan yang sekarang. Jadi sudah sewajarnya aja kalau memang kita sudah memperkenalkan tentang kewirausahaan sedini mungkin ya. Benar. Dan ini terobosan sih, bagus banget sih. Benar banget. Dan mungkin boleh back slide-nya, boleh back satu lagi. Yang DigiSchool sedikit mungkin. Jadi dari kurikulumnya DigiKids tadi, termasuk juga yang 1 juta pengusaha ini, kita kolaborasi dengan sekolah-sekolah. Jadi memang udah banyak sekolah yang kerja sama kita. Ya ini sekolah-sekolah ini mereka sudah gabung join dengan kita untuk mengaplikasikan kurikulumnya DigiKids ada di sekolah, karena memang sekolah melihat bahwa udah penting buat mereka. Intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ada yang intra, ada yang ekstra. Wow, nice. Seperti itu. Nice. Sekarang juga online sekolah-sekolah juga mulai banyak sekolah dengan online, tentunya menjadi lebih mudah ya buat kita. DigiKids ini kan ada di 8 kota. Kita punya 12 cabang di 8 kota gitu kan. Lampung, Jambi, Palembang, Solo, Malang, Surabaya gitu kan, dan Jabotabek lah. Itu sifatnya franchise atau buka cabang? Franchise. Franchise gitu kan. Kerja sama dengan lokalnya, orang lokal ya. Benar gitu kan. Nah, kalau biasa sekolah-sekolah ini ya cuman sekolah yang ada cabangnya kita aja, tapi dengan online ini sekolah-sekolah yang memang tidak ada cabangnya kita, mereka juga mulai berbondong-bondong buat cari activity gitu, karena udah mulai ini ya 1 tahun ini kan pandemi, perlu ada refresh sepertinya ya dari sekolah-sekolah untuk activity anak-anaknya gitu. Siap, luar biasa Bro Agung. Itulah kira-kira. Mantap. Nih waktu nggak cukup nih untuk jelasin ini semua gitu. Cuman ayah bunda dan kakak-kakak di luar sana dan adik-adik, tenang aja, karena perbincangan tentang perkembangan anak terutama dilihat dari pembelajaran pendidikan kreatif dan berbasis pada digital,
ini akan sangat penting sekali terus kita lakukan, ya. Jadi Bro Agung dan saya, kita akan tetap menghadirkan acara-acara seperti ini yang tujuannya kita tidak akan pernah give up untuk memberikan sesuatu kepada ayah bunda dan teman-teman semua di luar sana, terutama ketika kita berbicara tentang masa depan Indonesia ini yang harus berada di level yang paling dini gitu loh. Yes. Ya, karena kalau kita memang mau turun sampai ke level yang paling dini, itu ibaratnya kita sedang menginvestasikan masa depan untuk Indonesia. Benar Seperti banget. itu kira-kira. Bro Rangga. Ya. Yep. Bro, jangan kapok-kapok ya. Enggak dong. Seru lah. Kita akan bikin-bikin Kalau terus sharing-sharing seru. pasti seru. Sharing-sharing Dan ini bermanfaat. Yes, betul. Ini bagus banget. I hope bisa bermanfaat buat ayah bunda di rumah juga. Siap. Nah, bagi ayah bunda yang ingin mengetahui atau kakak-kakak yang pengen mengetahui lebih lanjut tentang program DigiKids ini, bisa menghubungi langsung di linknya kita, mungkin bisa dibantu oleh tim. Ya, link di bawah ini, di depan. Di depan. Bro Agung. Ya bisa diklik di situ, nanti coba lihatnya di situ. Oke. Atau juga bisa ditengok ke IG-nya Techpolitan, yaitu di techpolitan.id. Yes. Ya, mungkin dari saya terima kasih banget Sama-sama. untuk Bro Agung. Sama-sama. Luar Karena biasa DigiKids sekali. ada di Techpolitan sekarang. Sekarang DigiKids ada di Techpolitan. Yes, kita DigiKids. bersatu kita. Kita Yeah. bersatu. Dan ini pendidikan yang berkelanjutan. Yes, untuk Indonesia lebih baik. Untuk Indonesia lebih baik. Oke, saya Rangga sebagai Academic Director di sini dan Saya dengan Agung, CEO DigiKids. oke, kita ketemu lagi di next pertemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye. Bye. See you. Thank you, bro. Sama-sama. Luar biasa.